Voy hari ini Kamis 28 Desember 2023 merangkum 3 berita pilihan, antara lain iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura ricuh. Lalu ada berita Bawaslu yang membatalkan panggilan untuk Gibran terkait kasus bagi-bagi susu di CFD. Hingga Firly Bahuri yang memilih untuk bungkam usai diperiksa polisi. Iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang hendak dimakamkan di Jayapura pada Kamis 28 Desember 2023 berjalan ricuh. Beginilah suasana saat peti jenazah Lukas NMB dibawa masyarakat di daerah Jayapura. Jenazah Lukas NMB dimakamkan di Koya Tengah, distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Namun, dalam sejumlah video yang beredar, terlihat sejumlah warga berhamburan. Sejumlah orang berlarian dan berteriak di sebuah jalan. Pasukan huru-hara pun dikerahkan untuk mengamankan situasi agar tak semakin ricuh. Diketahui Lukas NMB meninggal di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa 26 Desember 2023 pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Jenazah mantan Gubernur Papua 2 periode sekaligus terpidana kasus korupsi ini diterbangkan ke Jayapura pada Kamis 28 Desember 2023. Lukas NMB selama beberapa bulan terakhir menjalani sidang di Jakarta untuk kasus korupsi yang menjerat dirinya. Dalam rentang waktu tersebut, kondisi kesehatan Lukas sempat beberapa kali menurun dan dirawat di RSPAD. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Lukas NMB menjadi pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi pidana kurungan 4 bulan, serta membayar uang pengganti sebesar 47,8 miliar rupiah. Rest in peace artinya beristirahat dalam damai. Namun bukannya mengantarkan ke peristirahatan terakhir dengan tenang, malah dengan kerusuhan. Sungguh sangat tidak patut dicontoh ya pemirsa Voy. Lalu selanjutnya ada Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat yang membatalkan panggilannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu saat CFD. Hal itu disampaikan anggota Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangke kepada wartawan Kamis 28 Desember 2023. Dia mengatakan pembatalan pemanggilan dilakukan karena Bawaslu telah mendapat keterangan dari sejumlah caleg PAN yang menjadi pendamping Gibran saat CFD. Ya, saya sudah katakan bahwa objek pelanggarannya itu sama. Jadi kalau misalkan di tingkat pusat sudah menangani kasus yang serupa dan kebetulan ini sudah keluar status pelaporannya, tidak ada dugaan pelanggaran pemilu berkaitan tentang bagi-bagi susu tersebut, sehingga keluarlah status pelaporan. Nah, ketika status pelaporan itu sudah keluar terhadap objek yang sama, sehingga tidak dilanjutkan untuk melakukan proses pelanggaran yang sama. Mas, untuk mempertegas saja, bagi-bagi susu ini kan susu itu salah satu program pasangan nomor urut 2 apa? Mungkin bagaimana bisa tidak menemukan bukti pelanggaran sana? Ya, dalil-dalil yang disampaikan oleh pelapor terhadap bagi-bagi susu tersebut, ya ini kan mereka melaporkan pertama peristiwa yang dilaporkan itu melalui video di YouTube. Kedua juga kaitannya dengan pelibatan anak-anak. Nah, kita kan sudah melakukan klarifikasi dengan kepolisian kejaksaan terhadap bagi-bagi susu tersebut, ya kaitannya dengan pelibatan anak-anak tersebut. Nah, karena di Undang-Undang 7 2017 bagaimana diatur di kaitannya dengan larangan kampanye, di situ ada subjek hukumnya, pelaksana peserta dan tim itu ada nggak yang memobilisir kaitannya dengan keikutsertaan anak-anak terhadap kegiatan di Rapida tersebut. Apakah cukup hanya mendapatkan keterangan dari sejumlah caleg? Bukankah perlu ada klarifikasi langsung dari pihak yang bersangkutan? Dan yang terakhir ada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri yang rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk ketiga kalinya dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Rabu 27 Desember 2023. Firly Bahuri rampung menjalani pemeriksaan selama 11 jam. Diketahui proses pemeriksaan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan rampung atau saat Firly keluar gedung Barreskrim Polri sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tak sepatah kata pun disampaikan Firly. Mulutnya tertutup rapat meski dicecar pertanyaan terus-menerus oleh awak media. Firly yang didampingi tim pengacaranya menerobos kerumunan wartawan untuk masuk ke dalam mobilnya.
Adapun pemeriksaan kali ini merupakan yang ketiga. Sebelumnya, Firly Bahuri dimintai keterangan pada tanggal 1 dan 6 Desember. Pada pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami soal harta kekayaan dari Ketua KPK nonaktif tersebut beserta keluarganya. Sudah ada banyak aksi yang dilakukan oleh Firly Bahuri, mulai dari keluar pemeriksaan secara ngumpet-ngumpet hingga kali ini diam 1000 bahasa. Demikian Voi hari ini, nantikan berita lainnya. Jangan lupa subscribe YouTube Voi dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.